Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan penuh sukacita. Bersyukurlah kita senantiasa karena begitu besar kasih setia Allah yang melimpah. Saya Laurencia Fani senang sekali dapat menjumpai dan akan menemani Anda sepanjang acara kita Oase Rohani Katolik edisi hari ini di Pekan Prapaskah yang pertama. Telah hadir bersama kita Romo Alfonsus Setia Gunawan Projo. Apa kabar Romo dan selamat datang? Penuh sukacita juga. Amin Romo. Kita mulai saja ya Romo ya. Oke. Baik sahabat terkasih, kita mulai acara kita ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Gun. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena bersama dengan seluruh umat Katolik sedunia, kami sudah berada dalam masa Prapaskah tahun ini. Tuhan berkenan memberikan kesempatan kepada kami semua untuk merenungkan peristiwa-peristiwa penebusan yang boleh terjadi dalam diri Yesus Kristus, khususnya ketika Dia sengsara, wafat, dan bangkit dari kematian. Peristiwa-peristiwa suci ini mengajak kami semua untuk berefleksi, untuk bertobat, dan mawas diri, agar kami dapat bisa memperbaharui semangat hidup Kristiani, iman kami diperbaharui sehingga kami semakin menjadi murid Tuhan yang lebih baik lagi. Tuhan hadirlah di tengah kami, semoga apa yang kami bicarakan, kami renungkan di tempat ini, membawa berkat bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Antifon pembuka, Tuhan, lepaskanlah aku dari deritaku, indahkanlah kehinaan dan kesusahanku, dan hapuskanlah segala dosaku. Bacaan pertama diambil dari Kitab Yehezkiel, bab 18 ayat 21 sampai 28. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, berharaplah pada Tuhan, hai Israel. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Baik pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadaku segala durhaka yang kamu buat terhadapku. Sabda Tuhan dan berbahagia hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan matamu mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu,
selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat terkasih, telah kita simak bersama firman Tuhan. Marilah sekarang kita mendengarkan permenungan untuk menimba inspirasi dari permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Gunawan. Silakan Romo Gun. Kita mulai terima dari kasih. bacaan pertama ya Romo. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yehezkiel. Ya. Kita sudah memasuki masa Prapaskah ya. Iya. Pekan yang pertama, besok kita pekan kedua. Iya. Dan rupa-rupanya kita diajak untuk lebih dekat dengan sebuah pesan yang sangat kental dengan masa Prapaskah, yaitu masa pertobatan. Maka kita semua mau memasuki masa Prapaskah ini dengan hati yang suci, hati yang murni, agar pantas menyambut hari raya besar, hari raya Paskah. Kita diingatkan pada seorang nabi yang namanya Yehezkiel, yang juga punya pengalaman yang bisa mendapatkan atau membantu inspirasi kita di masa Prapaskah ini. Yehezkiel itu hidup di pembuangan ketika bangsa Yehuda, orang-orang Yerusalem, itu dibuang atau dideportasi ke kerajaan Babilonia sekarang di Irak, ya, Irak Selatan. Nebukadnezar itulah raja dari Babilonia. Kurang lebih selama 50-70 tahun, orang-orang Yehuda, orang-orang Yerusalem itu berada di pembuangan. Kita pasti bisa merasakan seperti orang yang berada dalam penjara, orang yang berada dalam penderitaan, pasti mempunyai kerinduan untuk melepaskan penderitaannya, keluar dari penjara. Begitu juga umat Yahudi, umat Yehuda, orang Yerusalem, pasti juga punya kerinduan untuk kembali ke tanah airnya. Seperti kalau kita ke luar negeri pasti pengen pulang juga ya. Nah, kita bisa melihat juga di dalam Mazmur, misalnya Mazmur 137, di mana orang-orang Yehuda itu ketika melihat, menyaksikan Sion, Yerusalem, mereka teringat dan mereka bernyanyi, pengen kembali ke sana. Nah, rupa-rupanya Yehezkiel pada saat dia bertemu dengan orang-orang Yehuda di Babilonia memberikan sebuah pengharapan bahwa pertobatan itu penting dan setiap orang yang mau bertobat pasti akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang baik, yang benar malah menuju kepada kegelapan, dia akan mendapatkan kebinasaan. Yang nanti di dalam Perjanjian Baru akan ditegaskan juga oleh Paulus misalnya, upah dosa adalah mati. Tetapi siapa yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus akan dimuliakan dan dibangkitkan bersama Yesus. Gitu kira-kira. Itu kalau dari ini ya Romo ya, dari nggak percaya jadi percaya dan berbuat semua kebaikan, oke, dosanya diampuni. Kalau dari baik banget gitu Romo, nggak dilihat ya Romo ya, begitu dia di deket saat kematiannya dia berbuat jahat tidak dilihat, begitu kayak Romo ya. Memang kita tidak pernah tahu ya. Betul. Bagaimana akhir kehidupan manusia. Iya. Tetapi hanya dalam iman kita percaya bahwa
Tuhan Yesus itu maha kasih, maha murah. Betapapun besar dosanya manusia, kalau dia menyadari kemurahan hati Tuhan, dia pasti akan diampuni. Seperti dalam kisah-kisah Injil, misalnya dalam Injil Lukas bab 23, ketika seorang penjahat yang jelas-jelas banyak dosanya, banyak kejahatannya, dia berserah diri kepada Tuhan yang ada di salib. Dan dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau masuk dalam kerajaanmu. Dan Yesus begitu terbuka, luar biasa cintanya. Hari ini kau akan masuk surga bersama aku. Ya. Begitu juga dalam kisah-kisah Lukas, begitu banyak cerita orang yang bertobat. Seorang anak yang hilang misalnya, bab 15 ayat 11-32. Itu juga diceritakan bagaimana kejahatan anak itu luar biasa. Tapi dirangkul, dikasih baju yang baru, baju surgawi, dikasih cincin, dan lain sebagainya, dipestakan. Maka setiap orang yang bertobat pasti akan mendapatkan pengampunan. Tetapi kita diingatkan juga oleh Yeskel, jangan sampai kita yang sudah baik-baik ini malah menuju kepada kegelapan. Ayo, kita jaga, kita pupuk, kita siram iman kita agar tetap terjaga sampai akhir. Amin, ya Romo ya. Iya, even saya membaca ya, dia balik lagi ke dosa lagi, tapi tetap dapat pengampunan selalu ya Romo ya. Iya, Setiap kita bersyukur juga bahwa setiap kali kita membuat dosa yang sama ya. Iya. Kalau dosanya setiap kali baru, wah berbahaya itu. Setiap kali dosa kok baru terus. Ya, tapi Tuhan yang maha murah seperti yang dikatakan oleh Lukas dalam Injilnya, hendaklah kamu murah hati seperti Bapa di surga murah hati juga. Iya. Itulah kemurahan hati Allah dalam menuntun anaknya, putra-putranya sejak zaman perjanjian lama. Kalau kita melihat sejarah perjanjian lama, umat Israel yang sudah cukup lama berada di Mesir sebagai budak, itu kan hampir 430 tahun ada di Mesir sebagai budak. Tapi Tuhan tidak lupa pada umatnya, mengutus Musa ketika mereka berada di perjalanan di padang gurun. Mereka juga banyak yang tidak setia, ada yang protes, ada yang macam-macam. Tetapi setiap kali mereka protes dan diingatkan, mereka sadar lagi, dosa lagi, bertobat lagi. Kayak kita. Sampai pada puncaknya itu kerajaan utara yang Samaria itu kan habis riwayatnya, tidak ada lagi. Yang meneruskan sejarah Israel adalah kerajaan Yehuda. Ya, sehingga Yehuda meskipun juga tertatih-tatih, dia berontak kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, meskipun sudah diingatkan zaman Nabi Yesaya, kemudian Nabi Yeremia, lalu pada saat mereka dibuang di Babilonia, diutuslah Nabi Yeskel. Nah, Yeskel ini adalah orang-orang yang juga memberikan pengharapan kepada orang-orang yang berada dalam penderitaan di Babilonia. Meskipun tidak semua orang Israel itu menderita di pembuangan, ada yang bahagia juga karena mereka dapat pekerjaan, mereka dapat tempat yang luar biasa menjadi boleh dikatakan pejabat-pejabat di Babilonia. Maka ketika ada satu berita bahwa mereka boleh kembali ke tanah asalnya di Yerusalem, maka yang kembali ke sana itu ternyata tidak banyak. Maka merekalah yang kembali itu sering disebut sisa-sisa Israel. Itulah yang meneruskan sejarah sampai pada zaman kelahiran Yesus. Masih banyak orang-orang Israel yang punya jabatan, orang-orang pinter, itu memang pengen tinggal di
Babilonia, iya. gajinya sudah Udah gede, gede. lupa pada Tuhannya. Iya. Sudah membangun satu ini baru ya Romo ya, Iya. kehidupan yang baru, udah memupuk semua material. Maka kalau sudah punya duit banyak, hati-hati ya. Nah, Jangan sampai lupa sama Tuhan ya. Gitu. apakah ini ya Romo ya, ini pertanyaan saya yang suka mengulik-ngulik. Mereka itu terus sepertinya pencobaan terus ya dalam pembuangan, masuk dosa. Apakah mereka itu menanggung perbuatan dari nenek moyang seperti kita? Apakah dosa ya, apakah hukuman yang kita terima itu sebagian tanggungan dari leluhur? Kadang-kadang ada satu pendapat tentang dosa asal itu seperti itu ya. Iya. Menurut saya, ini perasaan saya, dosa asal itu apa? Bahwa setiap orang itu punya kelemahan yang tidak tahu dari mana asalnya. Misalnya ibu, Mbak Fani punya anak, didikannya kan baik-baik semua ya, dari kecil sampai dewasa. Jangan nyolong, jangan marah, jangan iri hati, dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba kok timbul ada rasa iri hati, ada rasa dengki, ada mau membalas dendam. Dari mana itu? Nah, mungkin itulah yang disebut bahwa setiap orang ada benih kelemahan. Itulah dosa asal. Mungkin kalau kemudian direfleksikan, apakah dari dosa yang lalu? Mungkin warisan dosa itu selalu ada dalam setiap kehidupan ya, bahwa manusia itu mewarisi baik yang jasmani maupun yang rohani. Kadang-kadang kita melihat kalau orang tuanya jahat, kadang-kadang anaknya juga turun jahat. Meskipun tidak selalu ya. Itulah ya, kita lebih melihat kerahiman Allah yang begitu murah hati, begitu mencintai kita. Apapun dosa kita, Tuhan pasti memberikan pengampunan. Khususnya di masa Prapaskah ini. Ya. Amin. Romo, kita break sejenak ya di sesi yang pertama ini. Sahabat terkasih, kita break sejenak di sesi yang pertama ini. Kita akan lanjut di sesi kedua. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Sahabat terkasih, jumpa lagi di sesi yang kedua. Terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik, edisi Pekan Prapaskah yang pertama. Sebelum kita lanjut, untuk Anda yang ingin mengutarakan pendapat atau bertanya sesuatu, dapat menulis ke email kami di orkkaj2021@gmail.com atau nomor telepon WhatsApp 0881-033438. Baik Romo, kita lanjut ya Romo ya. Iya, monggo. Kita mau masuk langsung ke bacaan Injil nih Romo ya. Iya. Yuk Romo, silakan. Iya. Bacaan Injil hari ini diambil atau dikutip dari Injil Matius tentang khotbah di bukit. Ya. Kita tahu bahwa Injil Matius itu begitu dekat dengan Perjanjian Lama. Banyak kutipan Perjanjian Lama yang diambil oleh Matius. Khususnya di awal masa Prapaskah ini nanti kita akan banyak melihat kutipan dari Yesaya dan juga Perjanjian Lama yang lain. Karena Matius itu dekat Perjanjian Lama, maka juga dekat dengan kitab Taurat Musa. Kitab Taurat itu terdiri dari lima kitab ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, yang sering disebut untuk mengingat kakak ibu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, maka Injil Matius itu ingin mewariskan kelima kitab Musa itu di dalam Injil Matiusnya. Maka
di dalam seluruh Injil Matius dari bab pertama sampai terakhir, itu kalau kita lihat juga ada 5 khotbah Yesus yang panjang. Nah, khotbah Yesus yang pertama adalah khotbah Yesus di bukit. Khotbah Yesus di bukit itu memberikan satu pendasaran bagi umat Kristiani dalam mengikuti Yesus. Kita tahu bahwa di tengah-tengah dunia orang-orang Yahudi pada saat itu, pimpinan agama Yahudi adalah orang Saduki, lalu dibantu orang Farisi ada di dalam mahkamah agama. Maka di sana ada, boleh dikatakan seperti sekarang, ada partai Saduki, partai Farisi, ada orang Zelot, ada orang Eseni, dan juga ada orang Kristiani. Kira-kira 5 kelompok itu yang ada di sana. Saduki, Farisi, orang Zelot, orang Eseni yang ada di pinggir Laut Tengah mati, lalu muncul umat Kristiani. Nah, khotbah Yesus yang pertama di bukit ini ditempatkan di awal, di khotbah yang pertama. Maka dikatakan di sana dalam khotbah yang pertama, di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi, khususnya pimpinan orang Saduki dan ahli Taurat serta orang Farisi, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Ya, dikatakan di sana, Yesus bersabda kepada muridnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Keras sekali ya. Padahal orang Saduki, ahli Taurat dan orang Farisi itu kan orang-orang yang terdepan, orang-orang yang paling penting dalam kehidupan sejarah Israel. Mereka mempunyai pengetahuan kitab suci yang luar biasa, mereka punya kekuasaan untuk mengatur masyarakat, bahkan ketua pengadilan agama aja orang Saduki. Sehingga orang-orang rakyat jelata ini, yang kecil-kecil ini memang seringkali merasa jauh ya, merasa kecil. Di sana ada penguasa-penguasa, orang elit-elit, baik politik maupun agama. Tetapi ketika Yesus datang di Yerusalem, atau khotbah bukit ini sebetulnya boleh dikatakan ditaruh di depan, ketika Yesus baru tampil di Galilea. Di sana ada umat yang berkumpul untuk mendengarkan khotbahnya Tuhan Yesus. Nah, kita melihat ternyata orang Farisi dan para ahli Taurat yang pinter kitab suci, terkenal di tengah masyarakat, disegani dan kadang-kadang memang memberikan aturan yang ekstrim, itu seringkali justru dikecam oleh Yesus. Kalau kita kemudian melihat kehidupan orang Farisi yang diwartakan oleh Matius dalam bab 23, isinya adalah 8 sabda celaka. 8 sabda celaka. Celakalah kamu, hai orang Farisi, yang disebut orang munafik, karena kamu itu seperti kuburan misalnya saja. Di atasnya bagus, indah, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang yang busuk. Itu salah satunya. Oleh karena itu, di sini digambarkan, kalau kamu mau mengikuti aku, mengikuti Yesus, aku berkata kepadamu. Sebuah kewibawaan yang luar biasa ya. Yesus bisa mengatakan, aku berkata kepadamu. Kalau dulu kamu mendengar ajaran nenek moyang, sekarang ini aku berkata kepadamu. Keyakinan itulah yang menggetarkan dunia dan juga menggetarkan hati kita. Jadi kita semua diajak lebih baik, lebih sempurna daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang seringkali hanya menghafal ayat-ayat kitab suci, lalu mengajarkan, tapi tidak pernah melakukannya. Ya, bahkan mereka jauh dari perbuatan nyata. Oleh karena itu, itulah yang dikatakan oleh Yesus pada masa Prapaskah ini. Kita diajak untuk membuat hidup kita ini lebih daripada hanya sebagai sesuai tidak hanya terbatas pada selesai pada aturan,
Tapi marilah kita berbuat sesuatu sebagai tanda pertobatan kita. Iya. Karena pertobatan tanpa perbuatan itu Omong kosong omong ya. kosong. Iman tanpa perbuatan mati. Iya. Bahkan dalam surat Yakobus itu bab 4 ayat 17. Itu bukan hanya kita berpuasa, tetapi kalau kita ada kesempatan berbuat baik, tidak berbuat baik, itu juga ada dosanya. Bukan hanya saya melanggar aturan gitu, tapi ada kesempatan, kesempatannya ada di depan saya untuk berbuat baik. Enggak gitu. Enggak mau. Padahal ada di depan mata kita. Lalu kita tidak berbuat, sehingga rumus atau pemahaman tentang dosa itu bukan hanya saya melanggar aturan, jangan membunuh, jangan iri hati, jangan dendam. Tapi kalau ada kesempatan bagi kita semua untuk berbuat baik di depan mata kita, dan kita tidak melakukannya, itulah dosa. Karena Yesus juga dalam Injil Matius yang lain mengatakan, apa yang kau perbuat terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina, paling menderita, kau buat juga padaku. Ya, maka masa Prapaskah ini banyak himbauan untuk semacam itu ya. Kalau tidak salah ada sekurang-kurangnya 3 hal ya pada masa Prapaskah yang kita jalani ini, yang harus kita buat, yang disarankan oleh gereja. 1, kita diajak untuk menjalankan mengenal lebih dalam lagi firman Tuhan. Maka di dalam masa Prapaskah ini kita semua diajak untuk mendalami atau merenungkan sabda Tuhan. Kita kumpul di lingkungan untuk merenungkan ayat-ayat kitab suci berhubungan dengan masa Prapaskah. Ada pendalaman iman di lingkungan, di kelompok-kelompok tertentu, supaya kita sungguh-sungguh disegarkan dalam mengikuti Tuhan Yesus. Yang pertama. Yang kedua, kita diajak untuk berpantang dan berpuasa. Wah, seperti Yesus yang juga berpuasa sampai 40 hari, kita pun juga. Mari kita, karena dengan berpuasa bukan hanya tidak makan, tetapi berpuasa itu konsentrasi kita kepada Yesus yang sedang menderita sengsara. Kita empati dan kita simpati dan kita ikut di dalam penderitaan Yesus. Dengan apa? Dengan kita misalnya sebentar selama 40 hari kita retret agung ini mau melepaskan diri dari keinginan yang seringkali menjadi kepuasan kita. Kalau saya senang makan tahu, ya 40 hari nggak makan tahu, nggak makan ayam, dan lain sebagainya. Itu seperti Yesus yang berpuasa, disalib, kita pun juga mau berpuasa. Yang ketiga, yang sekarang ini sedang menjadi dikatakan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, itu kita diajak untuk berbuat baik lebih kepada orang-orang yang sedang menderita, kepada orang yang sedang kelaparan, kepada orang yang sedang kesusahan, kebanjiran. Kita sudah berbuat banyak untuk orang-orang seperti itu. Dalam kehidupan kita, gereja banyak orang yang pergi ke panti asuhan, pergi ke tempat orang-orang yang terlantar, membawa bantuan, sembako, dan lain-lainnya. Tapi kita diajak sekarang ini lebih daripada yang biasanya. Kita mau berbuat lebih daripada hanya sekedar karitatif. Misalnya kita diajak untuk transformatif. Yakni kalau kita mempunyai program tertentu, kita ikuti selama beberapa bulan sampai orang itu bisa merubah cara hidupnya dari kekurangan menjadi kelebihan misalnya saja. Itulah yang tahun ini mau kita buat di dalam masa Prapaskah ini. Maka kita diajak untuk merenungkan tahap-tahapnya yang sudah dilatih di setiap paroki di lingkungan kita. Amin ya Romo ya. Harus bisa, pasti bisa. Romo, ada closing statement untuk pesan-pesan untuk kami semua nih. Oleh karena itu,
pada masa Prapaskah ini, Bapak Ibu sekalian, marilah kita menyiapkan peristiwa agung Paskah ini bukan hanya secara jasmani, tetapi lebih-lebih secara rohani, agar kita semakin mengenal Kristus, semakin mencintai Tuhan Yesus, dan juga melaksanakan ajaran-ajaran sucinya dengan bijaksana, sehingga relasi kita antara Tuhan dan sesama semakin erat. Peristiwa itu sering disimbolkan dengan salib. Salib itu adalah dua palang yang menjadi satu, yang ke atas dan ke samping, itu namanya salib. Yeah. Kalau dua palang tidak jadi satu, bukan salib lagi. Ya. Maka antara cinta kepada Tuhan dan kepada sesama, itu harus menjadi satu. Kalau saya mencintai Tuhan, harus terwujud dalam cinta kepada manusia. Maka dua hal itu kita renungkan pada masa Prapaskah ini. Yesus yang tersalib di sana memberikan contoh bagaimana Yesus mencintai Tuhan dan mencintai sesama dengan pengorbanan suci. Maka marilah Bapak Ibu sekalian, pada masa Prapaskah ini kita wujud nyatakan himbauan atau ajaran masa Prapaskah, masa puasa ini dengan melaksanakan ajaran Tuhan dan berulah rohani dan jasmani. Dan semoga kita semakin hari semakin menjadi anak Tuhan yang baik, dan nanti kita bisa menyongsong dan menyambut kebangkitan Tuhan sebagai landasan dan dasar iman Kristiani. Amin, Romo. Bagus sekali, indah sekali, Romo. Makasih lo, Romo. Ya. Tapi kita sudah habis nih, Romo, waktunya. Kita akhiri, sahabat terkasih, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo Gunawan. Silakan, Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Kau beri kesempatan untuk lebih dalam lagi merenungkan tentang rahmat penebusan-Mu yang Kau ajarkan kepada kami melalui peristiwa penderitaan, salib, wafat, dan kebangkitan-Mu yang membawa kami kepada keselamatan. Semoga pada masa Prapaskah ini kami boleh merasakan berkat yang begitu indah yang Kau curahkan kepada kami, sehingga kami bisa berdoa dengan lebih baik, mengenal Engkau lebih baik, iman kami tumbuh, dan juga perbuatan kami kepada sesama boleh terwujud selama hidup kami ini. Itulah wujud dan ungkapan cinta kasih kami kepadamu, maka kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, semoga rencana kami di masa Prapaskah ini tidak tinggal dalam sebuah rencana, tetapi boleh terwujud secara nyata dalam perbuatan kami. Tuhan, sertailah kami selama masa Prapaskah ini dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi, Romo Gun. Sahabat terkasih, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan kita sepanjang acara kesayangan kita di Oase Rohani Katolik edisi Pekan Prapaskah yang pertama. Romo Gunawan dan saya Fani pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam damai. Terima kasih.